Salam God Lovers. Apapun keadaan kita, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Mari pagi ini bawa hatimu, muliakan, puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau penolong yang setia dalam hidup kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dicintai Tuhan. Pagi ini mari bersama-sama dengan saya, kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan pagi ini saya memberikan judul singkat lewat renungan singkat ini, Tuhanlah penerobosku. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita rindu mengalami terobosan demi terobosan. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita rindu mengalami promosi demi promosi. Tapi dengar baik-baik bahwa kemenangan itu, terobosan itu bukan kita yang melakukannya, tapi Tuhan yang melakukannya. Kalau kita baca di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat 20, Alkitab berkata begini, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau secara lengkap
Kisah ini adalah kisah baru saja Daud ditabiskan, dilantik menjadi raja, diurapi menjadi raja. Maka datang sekelompok orang Filistin yang mau menangkap Daud. Tapi Alkitab berkata bahwa ketika orang Filistin datang untuk mau menangkap Daud, Daud pergi ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan itu berbicara mengenai mendekat kepada Tuhan. Kubu pertahanan itu berbicara mengenai berlindung kepada Tuhan. Kubu pertahanan itu berbicara mengenai mengandalkan Tuhan. Lalu waktu dia datang ke kubu pertahanan, Daud bertanya kepada Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, bolehkah aku maju? Dan Tuhan bilang, maju. Sebab aku pasti menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan itulah yang membuat Daud confidence. Itu yang membuat Daud percaya diri, ada iman untuk maju, untuk mengalami yang namanya peperangan itu. Lalu ketika Daud maju, dikatakan tadi, datanglah Daud di Baal-perasim, memukul mereka kalah di sana. Berkatalah, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Jadi Daud waktu dia mengalami kemenangan yang Tuhan berikan, Daud berkata, bukan aku yang memenangkan pertarungan itu, bukan aku yang memenangkan peperangan itu, tapi Tuhanlah yang menerobos musuhku seperti air menerobos, kata Daud. Ini luar biasa. Saudaraku, ketika kita menyadari bahwa kita ini tak seberapa kemampuan kita tidak punya keahlian, maka spirit yang dimiliki oleh Daud, saya percaya itu juga yang kita rindu miliki, yaitu apa? Untuk menantikan Tuhan, menunggu Tuhan untuk mengerjakan terobosan bagi kita. Itu sebabnya dia mengalahkan orang-orang Filistin yang mau menangkapnya itu. Tapi Alkitab berkata bahwa ketika Daud menang, lalu orang Filistin datang kedua kali dan Daud kembali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bolehkah aku maju? Dan Tuhan bilang, jangan maju, tapi mundur ke belakang, buat gerakan lingkaran ke belakang. Artinya bahwa setiap kali kita dihadapkan dengan satu persoalan yang sama, belum tentu cara Tuhan menjawabnya dengan cara yang sama. Kalau tadi yang pertama maju, yang kedua Tuhan bilang jangan maju, tapi buat gerakan lingkaran ke belakang. Dan lagi-lagi waktu Daud mendengar apa yang Tuhan sampaikan, maka Daud mengalami kemenangan yang kedua kali. Artinya ketika kita mau mengizinkan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib menolong kita dalam segala persoalan yang ada di depan, sekalipun ada sama masalahnya, tapi cara Tuhan untuk mengerjakan jawaban itu berbeda. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengalami dan tahu bahwa Tuhanlah yang mengerjakan terobosan itu. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kalau kita mengerti tentang konsep doa, doa itu ada 3 hal. Yang pertama, kita bercerita, kita bertanya kepada Tuhan seperti Daud. Lalu yang kedua, kita mulai mendengar apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Itu sebabnya yang pertama Tuhan bilang maju. Yang kedua Tuhan bilang jangan maju, tapi buat aja gerakan lingkaran, mundur ke belakang. Artinya kita bertanya lalu Tuhan berbicara. Tapi yang ketiga dikatakan doa itu adalah kita bertindak. Artinya dalam apa? Dalam ketaatan. Makanya kalau kita baca lengkap ayat ini, di ayat yang ke-25, Alkitab berkata begini Bapak Ibu. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Kata kuncinya, ketaatan yang dimiliki oleh Daud, itulah yang memberikan dia kemenangan 2 kali dalam persoalan yang sama, yaitu orang Filistin mau mengejar dia, mau menangkap dia. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kalau kita rindu mengalami terobosan yang lebih banyak lagi, ayo mari kita belajar untuk terus bertanya, berdoa, bercerita kepada Tuhan. Lalu mulai pakai telinga rohani kita untuk mendengar apa yang Tuhan suruh. Lalu kita mulai berjalan dalam ketaatan. Saya percaya setiap kali kita berjalan dalam ketaatan, di sana diikuti oleh pertolongan Tuhan yang sempurna. Dan Daud berkata,
Tuhan menerobos musuhku seperti air menerobos. Biar kita mengalami banyak terobosan-terobosan yang Tuhan akan kerjakan. Hari ini kalau ada di antara kita yang sedang mengalami beban yang berat, mengalami mungkin sakit penyakit, mengalami tekanan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ayo kita nantikan Bapa, Tuhan dan sahabat kita itu sebagai penerobos yang akan menopang, membela dan menyelesaikan segala persoalan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami nantikan Engkau sebagai penerobos yang lebih dahsyat lagi, yang lebih besar lagi. Kami mau saksikan dengan mata jasmani kami bahwa Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani adalah sahabat kami yang sanggup dan mau mengerjakan banyak terobosan-terobosan dalam kehidupan kami. Engkaulah penerobos bagi kami Tuhan. Engkaulah breakthrough bagi kami Tuhan dalam segala sesuatu keterbatasan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menang dan menang karena Tuhan yang mengerjakan kemenangan, Tuhan yang mengerjakan terobosan dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh video ini, mari like, subscribe, dan share bagi yang lain. Tuhan memberkati. Shalom.